Bimbingan Konseling Islam. Hai, perkenalkan kami dari Assalamualaikum dulu gak sih? Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 1 dan semester 5. Di sini kami akan memperkenalkan diri yang mana kami sebagai Firza di sini sebagai seseorang yang dikonseling dan saya sebagai konselornya. Harapannya agar teman-teman dapat mengetahui proses konseling dari awal hingga akhir. Selain itu, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah teknik labor bimbingan konseling Islam. Selamat menonton! Waalaikumsalam. Ayo, macet ya? Iya, Bu. Ayo, Dek, Firza, maju. Boleh ya, saya duduk juga. Gimana? Jadi jalan macet gak? Iya, malu lah Bu, namanya Pekanbaru kan macet, panas. Terus ada kesini tadi sama siapa? Di antar siapa? Biasalah Kak, naik Gojek. Oh, nggak bawa tersendiri ya? Nggak dikasih sama Mama Kak. Oh, kenapa kayak gitu? Biasalah, namanya Mama Protection Kak. Oh, gitu ya. Di sini baiklah. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Nabila Sylviasari. Di sini saya berperan sebagai konselor yang akan mengkonseling adik Firza gitu. Adik Firza ini dari universitas mana nih? Ini Kak, dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di UIN itu ya? Iya, Kak. Semester berapa sekarang? Semester 1? Masih semester 1 Kak. Berarti masih lama lagi ya. Doain aja secepatnya Kak. Amin. Ini Firza nih hobinya apa nih sekarang nih? Biasalah Kak, lagi suka baca Wattpad sih Kak. Oh, itu apa tuh? Genre yang mana yang disuka tuh kalau baca Wattpad? Aku sih sering baca genre yang kayak fiksi remaja. Oh, yang fiksi remaja. Terus selanjutnya? Yang kayak anak sekolahan, yang bad boy, yang kuliah juga bisa Kak. Lagi pacaran sekarang? Enggak Kak. Oh, ada lagi dekat pasti ya. Enggak lah Kak, soalnya nggak dikasih sama Mama. Mama kan nuntutnya untuk kita belajar. Oh iya, bener sih. Kamu kan masih semester 1 juga kan. Baiklah Firza, di sini sebelum kita melakukan teknik konseling, kita harus tahu dulu asas-asas di dalam bimbingan konseling. Nah, salah satu dari asas-asas bimbingan konseling itu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kegiatan, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kekinian, asas kedinamisan, dan asas keterpaduan. Di sini asas kerahasiaan adalah jadi apapun masalah yang kamu alami, yang kamu ceritakan saya harus dan wajib untuk menjaga privasi tersebut. Nah, begitupun apa yang kamu ceritakan ke saya dari permasalahan-permasalahan kamu, saya harus menjaga privasi kamu, permasalahan kamu tersebut. Nah, yang kedua asas kesukarelaan. Nah, di sini kamu harus sukarela dan atas kemauan kamu sendiri untuk melakukan konseling dengan diri kamu sendiri yang untuk mengajuin konseling, bukan dari tuntutan orang lain. Atas keterbukaan, jadi di sini Firza harus terbuka sama konselornya, sama saya, sama kakak ya, harus terbuka. Jadi ceritakan apa saja yang menurut Firza itu masalah dalam kehidupan Firza, seperti itu. Gimana nih permasalahan Firza, apa yang menjadi masalah dalam kehidupan Firza? Boleh Firza ceritakan sekarang seperti apa? Jadi Kak, waktu itu
Sepulangnya saya dari kampus bersama teman saya di sana, di Bulkling. Saya berpisah sama teman saya karena kami berbeda rumah. Setelah itu, lalu saya memasuki rumah saya dengan mengucapkan Assalamualaikum. Setelahnya, saya menuju ke kamar saya dan duduk di meja belajar saya. Lalu mama saya datang menghampiri saya yang lagi di meja belajar. Lalu mama saya bertanya berapa nilai ulangan saya, dan nilai ulangan saya menurun sampai mama saya marah-marah kepada saya. Mama saya marah-marah sampai menekankan saya untuk terus belajar dan belajar. Belajar dan terus belajar sampai tidak ada waktu untuk bermain. Yang saya dapatkan tekanan dari setiap mama saya yang membentak saya untuk terus belajar, dan terus belajar. Saat pulang kuliah, akhirnya saya berjalan bersama teman saya yang bernama Nurul Safika. Saya berjalan ke parkiran dan ternyata Nurul Safika mengajak saya untuk bermain di living ward. Abu Ondo loh. Ayo, udah nggak usah mikir. Mana lagi? Telepon anak ini. Tiba-tiba mama saya menelpon saya. Saya terkejut mendengar dering dari handphone saya dan yang menyatakan bahwa mama saya menelpon saya. Halo, di mana? Dan dari sini pula lah saya mulai membohongi mama saya yang ingin belajar, tetapi saya bermain dengan teman saya yang bernama Vika. Pada akhirnya, saya berbohong kepada mama saya dan saya pergi bersama Vika untuk bermain. Baik, Firza, nanti kita di sini akan melakukan teknik konseling dengan cara kursi kosong. Nah, nanti Firza di situ boleh menceritakan apapun dan anggap kursi kosong itu ada Mama Firza di situ. Baiklah, di sini udah ada kursi kosong. Nah, di sini nanti Firza anggap saja bahwa di sini ada Mama Firza yang ingin Firza sampaikan apapun itu tentang permasalahan Firza yang telah Firza ceritakan tadi. Oke, boleh bersender. Nah, pejamkan matanya dan anggap bahwa di depan kursi yang kosong ini ada Mama Firza dan Firza ingin menyampaikan sesuatu kepada Mama Firza tersebut. Sudah, sampaikan saja. Jadi gini ya, Mak. Di sini aku cuma mau minta maaf. Soalnya aku tuh Mama mengerti aku juga dan kita sama-sama saling mengerti. Mama terlalu mengekang aku. Soalnya aku tidak mampu sama yang seperti yang sempurna yang Mama mau. Soalnya kan aku hanya mampu segitu dan Mama selalu menekankan aku buat lebih dari itu dan lebih pokoknya yang ada di pikiran Mama sampai aku tuh pokoknya the best di Mama gitu. Tapi aku nggak bisa, Ma. Maafin Firza ya, Ma. Soalnya gara-gara itu Firza sering bohong. Kemarin itu Firza bohong. Kemarin itu Firza bukan les, tapi Firza diajak temen main. Jadi kata temen gak apa-apa kalau belajarnya sekali
nggak belajar. Jadi Firza ikut aja gitu. Firza minta maaf ya Ma. Firza tahu mama sayang sama Firza, tapi Firza juga butuh bebas, butuh main, nggak belajar terus. Firza capek belajar terus. Jadi maafin Firza ya mama terlalu nuntut Firza sampai Firza terkadang tertekan gara-gara tuntutan mama. Oke, gitu aja. Iya. Boleh dikeluarkan. Tarik nafas. Buang. Oke, lagi tarik nafas. Buang. Sekali lagi ya, tarik nafas. Buang. Oke, nah perasaannya setelah udah berbicara gitu terhadap mama, ada kelegaan? Udah Kak, Udah lebih baik dari sebelumnya? bisa dikatakan baik sekarang. Oke, jadi gini, apa nih menurut Firza yang dapat Firza lakukan untuk merubah sifat mama Firza yang kayak gitu, yang terlalu mengekang Firza? Apakah ada Firza mungkin melakukan sesuatu gitu biar mama Firza bisa mengerti Firza gitu? Ya mungkin nanti aku akan coba membicarakannya kepada mama dalam waktu beberapa dekat dan kayak menentukan waktunya aja sih Kak. Ya kalau nanti saya akan berbicara kepada mama ketika lagi waktu senggang, lagi bersantai gitu Kak. Tidak pas mama pulang. Nanti kalau pas mama pulang kerja saya menceritakan itu, pasti mama kan makin marah. Jadi saya menunggu waktu yang tepat, nyaman, pas waktu bersantai. Iya. Ya nanti selepas dari sini saya akan lebih terbuka, lebih jujur kepada mama saya, dan saya tidak akan berbohong ketika saya mau pergi bareng teman. Setelah saya menceritakan semuanya ke mama, pasti saya tidak mau berbohong lagi. Karena pas saat saya pergi bersama teman, saya bukan merasakan kebahagiaan, tapi saya merasakan kecemasan karena di situ saya tidak izin pergi bersama teman sama mama saya. Jadi saya merasa kecemasan bahwa mama saya akan mencari saya. Jadi akhirnya saya tahu Kak, maksud mama mengekang saya juga untuk kebaikan saya Kak. Kenapa? Karena kan saya juga belum terlalu mahir berteman. Jadi mungkin mama saya takut saya kena pergaulan bebas atau apa seperti itu kan. Makanya mama saya menyarankan saya untuk belajar, karena teman bisa menjerumuskan kita. Tapi bukan berarti teman kita itu jahat semua. Kitanya aja belum pandai memilih teman. Makanya mama saya takut untuk bergaul dengan orang-orang. Oke, berarti Firza di sini udah tahu ya solusinya. Saya senang sekali loh, saya senang sekali sama Firza karena Firza udah tahu solusi yang terbaik buat diri Firza. Itu benar sama sekali, mencari waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya kepada mama. Karena orang tua juga melakukan seperti itu juga ada sebabnya gitu. Tidak mungkin orang tua melakukan hal atau mengekang anaknya di luar batas kemampuan anaknya. Pasti ada sesuatu hal atau mungkin kecemasan dari ibunya Firza atau mamanya Firza tersebut. Takut anaknya salah bergaul, akhirnya anaknya ini terjerumus juga melakukan hal yang salah seperti itu. Saya senang sekali sih Firza ini udah paham dan tahu solusi yang terbaik nih buat diri Firza nanti ngomong sama orang tua ya.
Iya kak. Yang dapat saya sampaikan kepada Firza ini merasa tuntutan ini terlalu banyak dari Mama Firza, jadi membuat Firza ini akhirnya tertekan. Saya sangat senang sekali sama Firza karena Firza bisa mengekspresikan dirinya dalam teknik konseling tadi gitu, dan Firza juga bisa menemukan solusi atas permasalahan apa yang Firza alami tersebut. Dan di sini Firza sudah cukup baik dalam menjalankan teknik konseling ini gitu. Baiklah, di sini teknik konseling yang kita lakukan ini tidak bisa dilakukan dengan satu kali saja. Kita harus melakukan sampai 3 kali teknik konseling seperti itu, dan itu melakukan 4 kali tahapan dengan durasi waktu 10 sampai 20 menit seperti itu. Gitu Tidak ya? 10 atau enggak 15 sampai 20 menit. Sampai juga ada juga yang sampai 30 menit, tapi kita usahakan sampai 20 menit saja karena konsentrasi setiap manusia itu hanya sampai 15 menit gitu. Selebihnya mungkin dia bisa berangan-angan yang lain gitu dan gak fokus sama apa yang disampaikan lagi gitu. Jadi gimana nih sekarang? Bisa lega lah kak setelah dikasih solusinya. Iya, tadi kita di sini melakukan teknik pendekatan gestalt, yaitu pendekatan terhadap klien dan menyadarkan diri klien agar klien paham atas apa masalahnya dan dapat menemukan solusinya dari dirinya sendiri gitu, dan melakukan tindakan dari dirinya sendiri terlebih dahulu seperti itu. Mungkin nanti selengkapnya kalau misalnya Firza mau tanya-tanya yang lain boleh telepon kakak ya gitu. Ya kak, baik, terima kasih ya kak. Iya. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di lain waktu lagi.